Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 20 Agustus 2025. Market kita kembali menguat, didorong beberapa emiten sawit yang terus menunjukkan penguatannya sebab harga CPO kembali menguat. Dikutip dari Bloomberg Technos bahwa harga CPO melesat tertinggi dalam 5 bulan. Berita ini terbit kemarin dan terapresiasi pada perdagangan hari ini, di mana IHSG menguat 1,03%. Dengan value transaksi 17 triliun, foreign buy 6,1 triliun, foreign sell 5,4 triliun, tampaknya likuiditas di IHSG kita mulai tampak membaik, sesuai dengan pembahasan kita kemarin bahwa cukup menarik minat foreign beberapa waktu belakangan, dan pada perdagangan hari ini bahkan perbankan mulai diakumulasi kembali, mulai dari BMRI 333 miliar, BBRI 302 miliar, BRMS 237 miliar, MMN 101 miliar, ASI 90 miliar, Cuan 53 miliar, BWPT 48 miliar, PGO 44 miliar, Dewa 26 miliar, UNTR 21 miliar, dan seterusnya. Sedangkan BBCA ternyata masih dijual 344 miliar. Ini mungkin karena sentimen berita negatif terkait BBCA dan BLBI. MTEK asing keluar 34 miliar, KLBF 30 miliar, DKFT 22 miliar. Wow, ARB tampaknya ini DKFT. BBNI 21 miliar, TPIA 18 miliar, MBMA 16 miliar, Adro 16 miliar, CEPI 15 miliar, dan seterusnya. Inilah chart IHSG kita pada perdagangan hari ini yang kembali menguat dengan volume cukup bagus. Asing terus masuk beberapa waktu belakangan, padahal IHSG sampai ke all time high-nya, namun asing terus masuk. Harapannya meskipun koreksi-koreksi nanti asing terus masuk, sehingga likuiditas di market kita kembali baik dan bisa melanjutkan penguatan bahkan sampai 8.500 ke atas. Jangka menengah harapannya seperti itu, namun juga perlu koreksi ya. Tanggal 15 Agustus ini sudah ada tanda-tanda bahwa ini akan lanjut koreksi. Apakah tanggal 20 Agustus ini pertanda hanya pantulan saat untuk lanjut turun? Semoga saja tidak. Semoga saja tidak, karena beberapa emiten perbankan juga sudah sangat terkoreksi cukup dalam. Sebelum kita lanjut dengan pembahasan emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, sedikit kita review beberapa watchlist kita yang sudah hit. Mulai dari ASLC. ASLC melanjutkan kenaikannya. Watchlist kemarin langsung jalan, TP3 kemarin arah, hari ini juga lanjut menguat. Selamat kalau ada yang punya ASLC. Kemudian ACST. ACST ini watchlist kemarin bareng ASLC dan hari ini arah. Selamat kalau ada yang spekulasi buy ACST kemarin. Meskipun kemarin sepi, belum ada pergerakan, tiba-tiba hari ini lompat langsung arah. Selamat kalau ada yang buy. Tadi di grup juga ada yang berterima kasih karena masuk di ACST. Selamat ya. Kemudian MDA lain akhirnya jalan juga. Watchlist kita setelah beberapa lama akhirnya jalan. TP2 pada perdagangan hari ini. Kemudian Jekon. Jekon watchlist kemarin, hari ini langsung jalan TP3. Kadang ada yang seperti ini, kadang yang butuh waktu lama. BBYB juga sehari. BBYB kita masukkan watchlist. Kemarin kita ingatkan untuk cicil-cicil, ternyata belum dikasih cicil, makin banyak di bawah, sudah running profit. Hit TP2 BBYB hari ini. JIHD ini yang perlu waktu, sempat hit TP3, kemudian koreksi, kembali ke area baik lagi, kemudian hit TP2. Gesco butuh 3 hari untuk hit TP3. Selamat kalau ada spekulasi buy Gesco, berhasil breakout resistance 120, kemudian rally. Lalu Asri. Asri ini juga butuh waktu ya, sideways, namun akhirnya hit TP3. Selamat kalau ada yang masih hold Asri. Kita watchlist kita dari 140. Ini volt yang terima lagi, menguat, koreksi kembali area buy, menguat lagi. Kemudian Sen. Sen ini juga masuk watchlist kita sudah cukup lama. Hampir semingguan. Baru running hari ini. Namun hari ini arah. Selamat kalau ada yang punya Sen. Sabar akumulasi ketika belum naik. BATR hari ini menguat cepat sekali sampai ke 112-an, hit TP2, kemudian turun. Semoga ada yang sempat take profit. Kalau belum sempat take profit,
Semoga bisa take profit lagi di atas, kemungkinan besar masih akan lanjut menguat. Itu beberapa Wall Street Membership yang running pada perdagangan hari ini. Bagi yang mau bergabung silahkan klik join. Untuk info lengkap bisa tonton video kita yang berjudul cara gabung YouTube Membership Joy Trader. Oke, kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Mulai dari BSDE. Wow, properti menguat juga. BSDE. BSDE menguat 8,20%. Selamat kalau ada yang punya BSDE. Sudah jelas bahwa properti juga akan menguat. Watchlist kita sampaikan memang properti bagus, namun kita pilih SMRA dan ASRI, juga PLN. BSDE berhasil breakout EMA 200, potensial breakout 1000 sangat gampang, karena ini sebelumnya resist kuatnya di 900, 1000 ke breakout, lanjut 1050, lanjut 1100. Jangka menengah masih cukup bagus, volume hari ini bagus, akumulasi normal. Kemudian TB. TB masih cenderung sideways ya. TB ini masih cenderung sideways, masih di area buy kita. Beberapa kali bawah turun, hit TP2, turun lagi, hit TP2 lagi. Area buy-nya ada di 1100 ke bawah. Kalau ada koreksi ke 1100 ke bawah, tampaknya cukup menarik untuk spekulasi buy TB. Secara fundamentologi distribusi oleh KIYPSF. Selanjutnya APLN. APLN running masuk trading plan 19 Agustus. Hari ini menguat 8,65%, hit TP2. Selamat kalau ada yang spekulasi buy APLN. Bagi yang ketinggalan ASRI, APLN juga masuk watchlist di membership. Akumulasi bagus. XL, YP, CC, potensial sampai ke 119, 120 cukup besar untuk APLN. Jangka menengah, cukup uptrend untuk properti, tinggal di hold saja. Kalau ada yang belum punya mau cicil silahkan. Kemudian BBB. BBB ini yang tadi kita singgung bahwa ini hit TP2 kita. Secara fundamentologi ada akumulasi LLG PDMG. Kita masuk sudah kemarin, average price kita di 324, 326. Secara teknikal potensial lanjut menguat ke 372 cukup besar. Karena ini juga dalam kondisi strong uptrend, emiten perbankan, digital termasuk properti tampaknya masih akan rally untuk beberapa waktu ke depan. Ini bisa di hold sebulan 2 bulan ke depan untuk BBYB. Secara teknikal ini berhasil breakout resisten di 300 sampai 320, maka kita call kemarin ketika sudah mulai tampak rejection. Ya, kemarin sudah tampak rejection, kita call kemarin. Hari ini tinggal floating profit. Sehingga tidak mengejar hari ini. Kalau baru buy hari ini bisa dapat di harga 330-an ke atas. Karena langsung lompat cukup cepat ini tadi di awal sesi. Kemudian KETR. KETR hit TP3 hari ini ya. Secara fundamentologi distribusi AO cukup besar. Wow. Di markup AO distribusi. Ini belum masuk ke trading journal tadi, kelewatan. Namun mungkin memang tidak banyak yang spekulasi buy di emiten ini sebab tidak begitu liquid. Hari ini hit TP3 dan potensial masih akan lanjut menguat cukup besar untuk KETR. Namun emiten ini cukup volatil, jika tidak siap maka di skip saja. Target berikutnya 340 ke atas masih cukup besar. Ini jika ada koreksi ke EMA 20 bisa spekulasi buy kembali di dekat 260-an. Selanjutnya ASPI.
ASPI pada perdagangan hari ini masih lanjut menguat, cukup solid penguatannya. Meskipun emiten ini juga sangat high risk, namun masih cukup menarik untuk bisa spekulasi buy, meskipun harus dipantau ketat karena bisa jadi di ARB-kan seperti di sini atau di sini. Secara teknologi ada akumulasi oleh LG AZYP yang keluar XCXL SH. Kalau secara teknikal ini karena berhasil breakout resistance sebelumnya di 360, 370, maka ya arahnya masih ke atas. Jika ada koreksi ke area 350, 360, mungkin kesempatan buy on weakness untuk ASPI. Selanjutnya MDLN. MDLN hit TP3 hari ini menguat sampai ke 72, pas TP3-nya di 71, high-nya 72. Secara fundamentalnya netral. Selamat kalau ada yang spekulasi MDLN, sabar. Kita masukkan terima di sini, bawah turun, kesempatan buy on weakness. Kemudian menguat 3 hari terakhir. Masih bisa dilihat bagi yang punya dari ke bawah. Kalau mau take profit juga silahkan, nanti bisa share lagi. Kemungkinan pergerakannya akan menguat koreksi. Namun arahnya ke atas. Kemungkinan akan seperti itu untuk MDLN. Jika kita lihat beberapa waktu belakangan, pergerakannya seperti itu. Maka untuk tektokan menarik, untuk swing panjang juga menarik. Lalu LPKR. LPKR hit TP2, ini kita masukkan treatment sejak perdagangan 8 Agustus. Karena MLPL dan MPPA-nya sudah rally, maka kita masukkan LPKR dan LPPS sebagai alternatif lain untuk grup lipo, dan hari ini menguat. Ternyata menguatnya LPKR tidak bareng dengan grup lipo, namun menguatnya bareng dengan properti yang lain. Berhasil breakout resistance di 95, closing di 98. Potensial breakout 100, potensial jalan lanjut ke 110 ke atas cukup besar untuk LPKR. Secara fundamental ada akumulasi oleh ZP yang keluar KKEPSQ. Arahnya breakout 100. Kalau belum punya mau spekulasi buy silahkan. Cicil sampai ke dekat 90. Base price-nya di dekat 90 untuk LPKR. Kemudian ASRI. ASRI juga sudah masuk watchlist sejak beberapa waktu yang lalu. Running. Masuk watchlist di sini. Kemudian masuk watchlist di sini. Running hit TP3 hari ini menguat 10% hari ini. High di 186, berhasil breakout previous high di 170. Beberapa kali gagal tembus 170, gagal tembus koreksi. Saat ini 170 harusnya jadi support kuat untuk ASRI, sehingga kalau koreksi ke situ kesempatan buy on weakness di ASRI. Secara fundamental justru tampak distribusi RF, BR, GR. Karena mungkin mereka punya dari ke bawah, ini distribusi hari ini. Tidak apa-apa, yang penting sobat trader juga dalam kondisi floating profit. Tinggal diatur saja area take profitnya. Lalu INPC. INPC hit TP3 hari ini high-nya di 184. Pas TP3 kita di 184 ya, pas. Kemudian closing di 173. Secara fundamental akumulasinya masih cukup bagus. SQ, wow, akumulasinya cukup bagus. Bagi yang merasa ketinggalan mau spekulasi buy silahkan. Semoga SQ serius akumulasi di INPC dan harapannya nanti berhasil breakout EMA 200, berhasil ke 200, bahkan berhasil breakout 200. Jangka menengah cukup bagus untuk INPC, entah ada sentimen apa, namun sudah mulai ada ledakan volume positif di INPC, sehingga untuk hold sebulan 2 bulan kemungkinan akan cukup bagus untuk INPC. Disclaimer. Lalu NRCA juga tampak menguat. Hit TP3 hari ini, selamat kalau ada yang punya NRCA kita masukkan terminal di sini, kemudian hit TP, lalu tampak seperti markup, koreksi, kembali ke area buy. Tidak begitu kita pantau sehingga tidak kita mention ulang. Namun kalau sobat trader mantau trading plan kita harusnya
sampai ya. Dan hari ini menguat sampai TP3 kita. Selamat kalau ada yang punya energi A, sedang menuju ada akumulasi. Target berikutnya di EMA 20 ya. Menuju ke resisten di EMA 20 di sekitar 900-an untuk NRCA. Lalu PTPS. PTPS rally hari ini high-nya di 212. Selamat kalau ada yang punya PTPS dari harga bawah. Kita masuk di average 140-an. Sempat hit TP3 beberapa kali. Kalau buat tektokan juga cukup menarik. Ini perdagangan 15 terkoreksi 5%. Kemudian 19 yang menguat. Hari ini menguat cukup tinggi. Secara metodologi ada akumulasi oleh YPYB. Kondisinya cukup bagus untuk sobat ini mau spekulasi buy, karena ini harusnya menjadi sinyal bahwa kesempatan buy weakness. Bisa cicil beli di bawah 180 kalau untuk jangka menengah panjang di PTPS. Kemudian BGTG. BGTG running hit TP3. Selamat kalau ada yang punya BGTG. Secara metodologi ada akumulasi sedikit. High-nya di 111. Pas target TP3 kita 111. Closing di 108. Secara teknikal karena berhasil breakout 100, maka masih ada potensi untuk BGTG lanjut menguat sampai 120 ke atas. Entah ada sentimen apa di BGTG, yang jelas kita baca secara teknikal tanggal 15 ini tambah cukup menarik, maka kita masukkan trend line koreksi minor. Untungnya koreksi minor justru kesempatan buy weakness lalu rally. Selamat kalau yang punya BGTG. Ini juga jadi watchlist kita yang sudah hit TP3. Jekon BWPT. Jekon hit TP3 hari ini secara metodologi ada akumulasi broker meskipun secara keseluruhan tampak netral. Menguat sampai ke 110, sempat turun sampai ke 100 tadi kesempatan buyback. Tadi Joy Trader ada buyback di 100, kemudian menguat lagi sampai 108. Secara teknikal potensial breakout 110 dan lanjut menguat sampai 115 ke atas untuk Jekon. Kalau ada koreksi ke 100, kesempatan buy weakness kembali. Kemudian BWPT. Ini kita mention juga di grup bahwa ada analisa tertentu bahwa Jekon ini cukup bagus. BWPT. BWPT lanjut hit TP3 kemarin sampai closing hari ini sudah 35% sejak kita masukkan trading plan sejak di tanggal 1 Agustus ya, sideways. Tektokan cukup menarik, di hold, running profit 35%. Selamat kalau ada yang punya BWPT. High hari ini di 172, kemudian di bawah turun. Secara metodologi, akumulasinya cukup bagus. AK nampung cukup besar. Asing masuk 48 miliar. Baru mulai tampaknya ini persawitan ini, baru mulai lagi ini. Berhasil breakout resistance di 130 dan rally cukup tinggi, maka ini kalau ada koreksi ke 140 layak untuk buy BWPT. Jangka menengah masih akan uptrend. Kemudian Gesco. Gesco hit TP3 juga. Selamat kalau ada yang punya Gesco. Justru Gesco yang cukup solid penguatannya, tidak tampak markup yang cukup signifikan, ekornya cukup kecil. Secara metodologinya netral, menguat 23,68%. Profit 15% lebih ya kalau ada yang punya di sini. Tanggal 15 ini masuk watchlist, kemudian bawa turun, harusnya dapat di harga bawah malahan. Harga bawah floating profitnya makin tinggi. Selamat kalau ada yang punya Gesco. Kemudian data hari ini tiba-tiba arah. Belum baca berita lebih lanjut kenapa emiten ini arah. Yang jelas ini masuk watchlist sudah cukup lama. Masuk watchlist sejak
21 Juli. Sejak saat itu belum masuk watchlist lagi karena sideways sampai high hari ini 54,56%. Selamat kalau ada yang masih hold data dari trading plan kita di sini. Secara fundamental distribusi normal oleh XYOD. Yang beli di harga atas YP, MG, ZP. Cukup menarik karena data sudah all time high, berhasil breakout resistance sebelumnya di 2000 sampai 2150 all time high, maka ya tidak ada atapnya lagi, bisa ke 2500, 2600 bisa saja, gampang sekali untuk data. Kemudian JAR. JAR lanjut 59,61% dari saat kita buatkan dokumen. Selamat kalau ada yang punya JAR sesuai dengan watchlist kita. Kemarin juga ada yang spekulasi JAR, kemudian konsultasi ke kita dalam kondisi floating loss, average-nya di 780-an. Konsultasinya di hari Minggu, ya, di hari Minggu karena ini 15 Agustus ini koreksi, maka dia kondisi floating loss. Kita sampaikan bahwa JAR masih potensial ke 900 ke atas ke 1000, maka kalau turun kesempatan average down, ternyata besoknya langsung menguat, hari ini makin rally. Semoga profit besar bagi sobat yang punya JAR yang konsultasi di Japrian kemarin. Kemudian ACST Sen, watchlist arah kita hari ini. ACST masuk dari kemarin, hari ini arah secara fundamentologi DR yang keluar. Karena ini tiba-tiba ada ledakan volume, maka potensial masih lanjut ke 130, 140 cukup besar. Jika ada koreksi kembali ke 140 sampai 100, kesempatan beyond weakness. Namun apakah besok akan langsung koreksi atau langsung menguat? Ya tidak ada yang tahu. Yang penting kalau sobat trader memantau watchlist kita, harusnya ada yang spekulasi buy. Semoga saja ada. Karena tiba-tiba arah. Kalau tadi di grup sepertinya ada yang spekulasi buy ACST. Begitu pula dengan Sen. Sen beberapa hari masuk watchlist, kita bahas di YouTube. Dan hari ini arah 35% menguat. Secara fundamental ada akumulasi CPCC, average price-nya cukup tinggi ternyata. Oh, cukup tinggi average price-nya karena mereka tampaknya akumulasi di dekat harga arah. Berarti ini kalau koreksi justru kesempatan beyond weakness. Kalau koreksi, kalau rally mau untuk cepat-cepat silahkan. Namun kita tidak rekomendasikan untuk copet karena biasanya kalau copet masuknya kapan keluarnya kapan kita tidak bisa mantau, maka watchlist kita cenderung swing, ya, swing panjang dan tinggal menunggu waktu terjadi ledakan. Dan hanya beberapa hari sebenarnya nih, Sen 1 2 3 4 5 6 7 harian, ya kurang lebih 2 minggu hold dapat 35%. Kapan lagi bisa dapat watchlist yang bisa running profit seperti ini? Namun jangan berharap bisa dapat begini tiap hari karena ini ya kadang untung-untungan. Itulah beberapa emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bagi yang bergabung silahkan. Assalamualaikum.